Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Rizkika Azami dengan NPM 2013053177 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menanamkan nilai dan moral melalui mata pelajaran PPKN di sekolah dasar guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan nilai dan moral. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu yang pertama pengertian pendidikan nilai dan moral, yang materi kedua yaitu pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, materi ketiga yaitu peran pendidik dalam menanamkan nilai dan moral, dan yang keempat yaitu cara pendidik dalam menanamkan nilai dan moral melalui mata pelajaran PPKN di sekolah dasar. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan nilai dan moral. Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 memiliki pengertian bahwa usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, pengertian dari nilai yaitu merupakan suatu ide atau sebuah konsep mengenai sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan. Ketika seseorang menilai sesuatu, ia akan menganggap sesuatu tersebut berharga untuk dimiliki, berharga untuk dikerjakan, atau berharga untuk dicoba maupun diperoleh. Nah, sedangkan pengertian dari moral adalah ajaran tertentu baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila. Nah, jadi pendidikan nilai dan moral adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh manusia dewasa yang terencana untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanamkan ketuhanan, nilai-nilai estetik dan etik, nilai baik dan buruk, benar dan salah, mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban, akhlak mulia, budi pekerti luhur agar mencapai kedewasaannya dan bertanggung jawab. Adapun ruang lingkup dari materi pendidikan nilai dan moral antara lain meliputi ketuhanan, kejujuran, budi pekerti, akhlak mulia, kepedulian dan empati, kerjasama dan integrasi, humor, mandiri dan percaya diri, loyalitas, sabar, rasa bangga, banyak akal, sikap respek, tanggung jawab, toleransi, serta ketaatan, penuh perhatian dan tahu berterima kasih. Lalu kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan memiliki pengertian yaitu mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi pribadi yang mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Wahab dalam Murian dan Saifullah tahun 2008 di halaman 10, ia menjelaskan karakteristik dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu lahirnya warga negara dan masyarakat yang berjiwa Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui hak dan kewajiban,
dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, agar dapat membuat keputusan secara tepat dan cepat baik untuk dirinya dan orang lain. Nah, dari pernyataan Wahab tersebut dapat dilihat bahwa karakteristik pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya ialah untuk membentuk warga negara yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan sadar akan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karakteristik tersebut dituangkan ke dalam muatan kurikulum 2013 yang bertolak dari berbagai kajian, baik secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan pedagogis, mata pelajaran PPKN dalam kurikulum 2013. Setelah kita mengetahui pengertian dari pendidikan nilai dan moral dan juga pengertian dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita beralih ke materi ketiga, yaitu tentang peran pendidik dalam menanamkan pendidikan nilai dan moral. Adapun peranan pendidik dalam penanaman pendidikan nilai dan moral di sekolah dasar, yaitu yang pertama adalah optimalisasi peran dalam proses pembelajaran. Pendidik tidak seharusnya menempatkan diri sebagai aktor yang dilihat dan didengar oleh peserta didik, tetapi pendidik sesungguhnya berperan sebagai sutradara yang mengarahkan, membimbing, memfasilitasi dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat melakukan dan menemukan sendiri hasil belajarnya. Lalu yang kedua yaitu integrasi materi pendidikan, nilai dan moral ke dalam mata pelajaran. Pendidik dituntut untuk peduli, mau dan mampu mengaitkan konsep-konsep pendidikan nilai dan moral pada materi-materi pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampunya. Dalam hubungannya dengan ini, setiap pendidik dituntut untuk terus menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan nilai dan moral yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu mata pelajaran yang dapat mendidik nilai dan moral peserta didik di sekolah dasar yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan kegiatan pembiasaan diri yang berwawasan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia. Di sini, para pendidik melalui program pembiasaan diri lebih mengedepankan atau menekankan kepada kegiatan-kegiatan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia yang konseptual. Kegiatan yang menjurus pada pengembangan kemampuan afektif dan psikomotorik. Lalu yang keempat yaitu penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya karakter dari peserta didik. Lingkungan terbukti sangat berperan penting dalam pembentukan pribadi manusia, atau lebih tepatnya peserta didik kita, baik lingkungan fisik maupun lingkungan spiritual. Untuk itu, ada baiknya sekolah dan pendidik perlu untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas dan melaksanakan berbagai jenis kegiatan yang mendukung kegiatan pembinaan, pendidikan, nilai, dan moral untuk peserta didik. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan orang tua, peserta didik, dan juga masyarakat dalam mengembangkan pendidikan nilai dan moral. Nah, bentuk kerjasama yang bisa dilakukan yaitu seperti menempatkan orang tua, peserta didik, dan masyarakat sebagai fasilitator dan narasumber dalam kegiatan-kegiatan pengembangan pendidikan nilai dan moral yang dilaksanakan di sekolah. Lalu yang keenam, menjadi figur teladan bagi peserta didik. Nah, penerimaan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh seorang pendidik sedikit tidak akan bergantung kepada penerimaan pribadi peserta didik itu sendiri terhadap pribadi seorang guru. Hal ini sangat manusiawi karena di mana seseorang akan selalu berusaha untuk meniru, mencontoh apa yang disenangi dari model atau tauladan yang dilihatnya. Nah, momen seperti ini sebenarnya merupakan kesempatan yang baik bagi seorang pendidik untuk secara langsung maupun tidak langsung untuk menanamkan nilai-nilai dan moral ke dalam diri pribadi peserta didik.
Dari penjelasan tersebut dapat menggambarkan bahwa peranan guru dalam pengembangan pendidikan nilai dan moral di sekolah dasar yang berkedudukan sebagai katalisator atau teladan, inspirator, motivator, dinamisator, dan evaluator. Nah, dalam berperan sebagai katalisator, maka keteladanan seorang pendidik merupakan faktor mutlak dalam mengembangkan pendidikan, nilai dan moral peserta didik yang efektif, karena kedudukannya sebagai figur atau idola yang digugu dan ditiru oleh peserta didik. Lalu yang kedua yaitu peran inspirator. Nah, peran inspirator berarti seorang pendidik harus mampu membangkitkan semangat peserta didik agar mau maju dan mengembangkan potensinya. Lalu yang ketiga yaitu peran motivator. Nah, dalam peran motivator berarti mengandung makna bahwa setiap pendidik harus mampu mengembangkan spirit, etos kerja, dan potensi yang luar biasa pada diri peserta didik. Lalu yang keempat yaitu peran dinamisator. Nah, peran ini bermakna bahwa setiap pendidik memiliki kemampuan untuk mendorong peserta didik ke arah pencapaian tujuan dengan penuh kearifan, kesabaran, cekatan, cerdas, dan menjunjung tinggi spiritualitas. Sedangkan untuk peran pendidik sebagai evaluator yaitu memiliki arti bahwa setiap pendidik dituntut untuk mampu dan selalu mengevaluasi sikap atau perilaku diri dan metode pembelajaran yang dipakai dalam pengembangan pendidikan nilai dan moral sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas program-programnya. Materi yang keempat yaitu mengenai cara atau upaya pendidik dalam menanamkan pendidikan nilai dan moral melalui mata pelajaran PPKN di sekolah dasar. Nah, yang pertama dapat dilakukan melalui kegiatan awal pembelajaran, yaitu pendidik dapat menanamkan sikap religius, sopan, dan berpikir logis. Langkah yang dapat dilakukan di kegiatan pendahuluan, pendidik menanamkan sikap sopan dengan mengucapkan salam dan senyum kepada para peserta didik saat memasuki ruangan kelas dan yang akan dibalas oleh para peserta didik. Nah, juga pendidik menanamkan sikap religius dengan mengarahkan peserta didik untuk berdoa. Setelah menanamkan sikap religius dan sopan, selanjutnya pendidik menanamkan sikap logis dengan cara pendidik menanyakan kembali apa saja yang harus kita lakukan agar dapat dihargai orang lain, dan peserta didik akan menjawab berkata sopan santun pada orang lain, mempunyai cita-cita yang tinggi. Nah, setelah itu peserta didik dapat melakukan post-test. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pendidik sudah berusaha untuk menanamkan nilai moral kepada para peserta didik. Lalu yang kedua, pendidik melakukan kegiatan pembelajaran dengan menyiapkan perencanaan implementasi pendidikan nilai dan moral melalui mata pelajaran PPKN dengan menyiapkan silabus dan bahan ajar RPP. Perencanaan dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasikan nilai-nilai sikap dalam pembelajaran dan menyiapkan pembelajaran moral melalui PPKN dengan proses perencanaan dengan mengkolaborasikan nilai-nilai sikap dalam skenario pembelajaran. Pendidik mengungkapkan tahapan perencanaan yang dilaksanakan untuk masukkan nilai moral ke dalam silabus dan RPP. Pendidik dengan mata pelajaran PPKN mencantumkan muatan-muatan kegiatan meliputi perilaku dan ucapan yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dalam merencanakan pembelajaran tersebut dan disisipkan dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam silabus dan RPP. Langkah-langkah pendidik dalam melaksanakan pembelajaran itu meliputi pendahuluan, pembahasan, inti, dan penutup.
Langkah-langkah yang ditulis adalah kegiatan awal dan kegiatan inti serta penutup. Upaya pendidik dalam membentuk moralitas peserta didik selalu memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik dengan datang ke sekolah tepat waktu, dan pendidik selalu menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Jika ada peserta didik yang terlambat masuk kelas, maka pendidik akan memberikan sanksi dan tidak memperbolehkan masuk ketika proses pembelajaran berlangsung. Sekian penjelasan mengenai menanamkan nilai dan moral melalui mata pelajaran PPKN di sekolah dasar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.